Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Eka Hastin dengan NIM 19011019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan cuka apel, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu cuka buah. Cuka buah sendiri merupakan salah satu produk fermentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawet. Hal ini dimungkinkan karena kandungan asam asetat yang berada di dalam cuka buah tersebut bersifat sebagai anti mikroorganisme. Pada dasarnya, cuka fermentasi berasal dari cairan fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme pada jaringan-jaringan yang berkarbohidrat. Cuka sendiri dapat terbuat dari jenis buah-buahan, di antaranya seperti anggur, pisang, apel, dan buah-buahan lainnya yang mengandung gula ataupun alkohol. Nah, di sini kita ketahui apa itu cuka apel. Sebelum itu, kita ketahui bahwa minuman fermentasi berbasis kesehatan telah banyak beredar di pasaran untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Di antaranya minuman fermentasi yang dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh. Salah satu contoh yang ada yaitu cuka apel. Nah, selanjutnya kita ketahui apa itu cuka apel. Cuka apel atau apple cider vinegar adalah cairan fermentasi buah apel, di mana buah apel di sini menggunakan apel murni yang difermentasikan oleh khamir dan bakteri asam asetat. Menurut Wongxi, apple cider vinegar adalah sejenis vinegar buatan hasil dari fermentasi apel. Selama proses ini, gula di dalam minuman buah apel diolah oleh ragi menjadi alkohol. Dan alkohol tersebut diolah lagi oleh bakteri membentuk cuka. Selanjutnya, kita akan melihat proses bagaimana cara pembuatan cuka apel. Sebelum itu, kita ketahui bahwa fermentasi dalam pembuatan cuka apel berlangsung dalam 2 tahap, yaitu fermentasi pertama merupakan fermentasi yang dilakukan oleh khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang merombak gula menjadi alkohol. Fermentasi kedua merupakan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam asetat yang merombak alkohol menjadi asam asetat. Pembuatan cuka apel sendiri dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan berlangsung secara fermentasi spontan. Mikroba yang berperan dalam fermentasi spontan berasal dari kulit buah, alat-alat yang digunakan, dan kondisi lingkungan tempat terjadinya fermentasi. Nah, kita lihat video bagaimana cara pembuatan cuka apel. Tahap pertama pada pembuatan cuka apel yaitu kita cuci bersih semua apel yang akan digunakan. Pastikan semua apel tercuci bersih. Selanjutnya, pada tahap kedua, setelah semua apel tercuci bersih, apel tersebut kemudian dihaluskan menggunakan seluruh bagian apel. Penghalusan apel di sini agar mendapatkan ekstrak apel. Selanjutnya, setelah didapatkan ekstrak apel, kemudian
ekstrak apel tersebut disaring. Setelah melakukan penyaringan, kemudian ekstrak apel yang telah disaring ditambahkan dengan gula dan ragi. Gula di sini akan menjadi bahan makanan bagi bakteri ragi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap fermentasi alkohol, di mana terdapat selang-selang pada bagian botol. Nah, selang-selang tersebut berfungsi untuk menampung karbon dioksida yang dihasilkan pada saat fermentasi berlangsung. Terdapat selang tersebut supaya tidak tercampur dengan sari apel. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, tahap fermentasi asam, di mana tahap ini sari apel masih harus didiamkan selama 20 hari. Pada fermentasi ini, alkohol akan diubah menjadi cuka apel, di mana pada proses ini menggunakan oksigen dengan cara mengganti penutup botol dengan kain saring atau sejenisnya, sehingga menghasilkan asam pada kondisi aerob. Di masa aerob inilah semua nutrisi apel berubah menjadi asam. Setelah kita lihat bagaimana proses pembuatan cuka apel, di sini kita dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama, ada jenis dan kualitas substrat. Cuka fermentasi dapat dibuat dari berbagai macam substrat yang menghasilkan alkohol melalui proses fermentasi tersebut. Buah-buahan, madu, dan umbi-umbian adalah beberapa contoh substrat untuk fermentasi. Yang kedua, ada suhu. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi asam asetat. Pertumbuhan bakteri asam asetat yang sangat sedikit berlangsung pada suhu inkubasi berkisar antara 12 sampai 15 derajat Celcius. Pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu 15 sampai 34 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ketiga itu oksigen. Proses oksidasi etanol menjadi asam asetat sangat tergantung pada kesediaannya oksigen. Oksigen sendiri berfungsi sebagai asektor hidrogen dalam proses tersebut. Jika pemberian oksigen berlebihan, akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi alkohol. Konsentrasi alkohol dalam substrat sangat mempengaruhi fermentasi cuka. Konsentrasi alkohol yang paling banyak berkisar antara 11 sampai 13%. Selanjutnya, yang kelima yaitu konsentrasi gula. Faktor yang terakhir ini menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam, di mana asam cuka dibutuhkan konsentrasi gula sekitar 16 sampai 18%. Konsentrasi itu merupakan konsentrasi yang baik untuk mendapatkan produk alkohol yang optimum bagi pembuatan asam cuka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.